Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan komunikatif atau kolaboratif. Jadi sekedar pengantar, jadi proses perencanaan itu adalah sesuatu yang rasional. Rasional itu berarti ada prinsip-prinsip bukan berdasarkan emosi atau tebak-tebakan, tapi ada proses yang harus dilakukan sehingga output yang dikeluarkan itu ada dasarnya, bukan asal pilih gitu ya. Nah, biasanya proses perencanaan itu berhubungan erat dengan ekonomi welfare, jadi kesejahteraan ekonomi, karena tujuan dari perencanaan biasanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk publik di pasar modal, jadi sahamnya dijual untuk masyarakat umum. Nah, itu bagaimana prospeknya, kemudian bagaimana cara mengeluarkan sahamnya, itu juga harus ada rencana. Kemudian rencana diperlukan untuk mengefisiensikan alokasi sumber daya. Jadi sumber daya itu sangat terbatas. Kalau digunakan harus efisien supaya output yang dihasilkan itu bisa maksimal dan sumber daya yang digunakan itu tidak boros. Kemudian memaksimumkan output. Jadi output yang dikeluarkan itu harus maksimal dengan meminimalisir input. Jadi dengan jumlah yang tidak banyak, tepat ya, efisien, bisa mendapatkan output yang paling baik. Kemudian informasi itu harus sempurna dalam artian tersedia dengan baik, kedalaman datanya bagus, kemudian akurat. Jadi kalau kita bicara soal perencanaan yang rasional, itu pertama harus diidentifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian baru dilakukan klasifikasi atau pengorganisasian masalah-masalah tadi. Dalam hal pengklasifikasian atau pengorganisasian itu bisa berubah masalah ini timbul karena apa, kemudian background masalahnya itu apa, output seperti apa yang kita harapkan. Nah, setelah itu baru kita buat alternatif. Jadi kira-kira solusinya apa? Kemudian dari solusi tersebut, dari pilihan-pilihan solusi tersebut dipertimbangkan hasil-hasilnya. Kalau solusi A hasilnya A, solusi B hasilnya B. Nanti di-compare setiap alternatif yang ada tadi, kita pilih mana yang paling menguntungkan ya. Dalam arti menguntungkan adalah yang hasilnya paling bagus, kemudian yang penggunaan sumber dayanya paling sedikit, atau dalam hal ini efisiensinya. Dari sini kita bisa lihat bahwa dalam memilih putusan itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Bukan serta-merta dari identifikasi masalah langsung aja deh ini kira-kira. Tapi harus ada langkah-langkahnya dari identifikasi alternatif, kemudian sebelumnya dilakukan klasifikasi, di-compare dulu alternatif yang ada, baru dipilih yang mana. Kemudian ada dua jenis perencanaan, pertama uniter dan plural ya. Jadi perencanaan uniter itu adalah perencanaan yang komprehensif yang disusun oleh satu lembaga tertentu. Jadi misalnya salah satu kementerian itu membuat perencanaan tentang roadmap penelitian atau roadmap pendidikan di Indonesia, itu dibuat oleh Kemendikbud. Di sisi lain, ada perencanaan plural, yang mana perencanaan ini mencoba untuk melibatkan atau melihat perspektif dari berbagai pihak. Jadi, dalam hal ini pemerintah berarti harus memfasilitasi aturan atau kebijakan yang dapat menangkap seluruh aspirasi masyarakat. Karena untuk dapat menjaring aspirasi masyarakat itu butuh payung hukum. Payung hukum diperlukan untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam beraspirasi. Kalau tidak ada payung hukumnya, nggak ada keharusan atau kepastian bahwa pemerintah itu mempertimbangkan masukan atau rencana yang dilakukan itu mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Nah, kemudian kita masuk ke topik minggu ini, yaitu perencanaan kolaboratif. Jadi tujuan besarnya adalah melibatkan seluruh stakeholder.
untuk mendapatkan konsensus output perencanaan yang diinginkan. Jadi kita melihat perspektif dari semua stakeholder ya. Jadi stakeholder itu bisa individual, kelompok, organisasi yang berkepentingan, dan dia harus peduli atau terpengaruh terhadap perencanaan suatu wilayah. Jadi yang benar-benar ada keterikatan dengan perencanaan yang akan dibahas ini. Dan kita perlu melakukan perencanaan kolaboratif karena ini memungkinkan seluruh pengambil keputusan, baik dari pemerintah, masyarakat, pihak swasta, NGO, dan sebagainya, untuk berada di tempat yang sama, untuk merumuskan perencanaan yang baik. Jadi perspektif semua orang itu diperhatikan, dikumpulkan di satu tempat yang sama. Jadi tidak ada masukan yang tidak dipertimbangkan, gitu ya. Kalau bahasa istilahnya adalah the right people in the same place at the same time. Jadi orang-orang yang tepat di waktu yang sama dan di tempat yang sama pula. Kemudian komponen utama dari perencanaan kolaboratif yaitu adanya proses interaktif. Jadi harus ada interaksi antar stakeholder. Jadi kalau dikumpulkan aja tapi nggak ada komunikasi yang interaktif antara stakeholder, masing-masing warga pendapatnya terus sudah nggak ada diskusi, yaitu bukan perencanaan kolaboratif. Kemudian melibatkan proses interaktif dan interpretatif. Jadi ada diskusi, kemudian ada interpretatif. Jadi ada gambaran atau konsep-konsep ide gagasan dari setiap stakeholder. Kemudian bisa menghasilkan sebuah keilmuan ya, jadi bisa menghasilkan output knowledge ya. Knowledge apa namanya? Wawasan bersama terkait perencanaan yang diinginkan. Kemudian proses interaktif ini merupakan salah satu cara untuk mengkoordinasikan pembangunan dengan baik karena ya tentu semua stakeholder dilibatkan dan harus berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Kemudian selain interaktif harus ada komunikatif ya. Jadi komunikatif itu adalah interaksi harus dilanjutkan dengan komunikasi. Jadi pertemuan tadi, diskusi-diskusi tadi harus ditindaklanjuti dengan komunikasi ya. Atau ada yang ngomong, ada yang menjawab. Gitu. Harus dua arah ya, komunikasi itu dua arah. Dan komunikasi yang dilakukan itu harus rasional. Jadi nggak asal jawab gitu ya. Pertama harus komprehensif. Informasi yang diberikan atau diskusi yang dilakukan itu harus mencakup seluruh masalah yang diangkat, harus menjawab itu. Kemudian apa adanya. Jadi informasi yang diberikan itu tidak dibuat-buat ya. Mungkin masyarakat merasa kalau aku bilang masalahnya tidak terlalu berat, nanti nggak jadi dibantu. Ya udah deh aku berat-berat masalahnya, nah gitu kan. Bukan komunikasi yang rasional, jadi dia harus apa adanya. Kemudian kesungguhan dari setiap stakeholder itu harus dijamin atau dilakukan ya, karena ini terkait dengan komitmen. Harus sungguh-sungguh, kemudian setiap stakeholder itu punya kewenangannya, karena kalau tidak punya kewenangan nanti mungkin solusi yang dia berikan itu tidak bisa dijalankan karena bukan wewenangnya dia gitu ya. Nah ini contohnya ketika dilakukan FGD dalam perencanaan kolaboratif, siapa saja yang dilibatkan? Contohnya pemilik lahan, kemudian developer, pemilik bisnis, stakeholder pendidikan, perencana, dan lain sebagainya. Tergantung nanti apa sih yang mau direncanakan. Kemudian selain itu ada stakeholder yang lain seperti politisi, aktivis, kelompok lingkungan setempat, masyarakat. Jadi kalau dilihat dari sisi profesi, atau lihat dari sisi keberpihakan ya dari politisi, aktivis, kelompok masyarakat atau masyarakat umum gitu ya. Kemudian ada desain tim, jadi tim kelompok yang mendesain rencananya. Jadi informasi yang didapatkan dari landowner, stakeholder, dan lainnya, politician, aktivis, developer education tadi, itu akan dibuat sebuah perencanaan oleh desain tim yang mungkin terdiri dari arsitek, planner, ekologis, ekonomis, yang tujuannya adalah sustainability atau keberlanjutan. Kemudian komponen yang ketiga dalam perencanaan kolaboratif itulah konstruksi ide yang mutual ya. Jadi sama-sama punya kesempatan untuk
membangun output atau mengeluarkan ide-ide terkait perencanaan yang akan disusun nanti. Syaratnya apa? Satu, semua ilmuwan adalah valid. Apapun background Anda, berarti valid pendapatnya gitu ya. Bisa jadi orang dari ekonomi punya perspektif seperti ini, tapi background pendidikan punya perspektif seperti ini. Nah, itu bagaimana mengelaborasikan gagasan-gagasan yang keluar itu. Kemudian tidak ada perspektif yang lebih superior dibanding lainnya. Jadi, mentang-mentang kita merencanakan perspektif yang planner nih yang harus diutamakan. Bukan seperti itu. Semua punya derajat yang sama. Semua punya hak untuk menggagas atau memasukkan konsep idenya dalam perencanaan yang diinginkan. Namanya aja kolaboratif, mutual ya. Kemudian ide ini bisa muncul lewat eksperimen. Kemudian local knowledge. Jadi eksperimen itu mungkin ada yang sudah pernah melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang diangkat dalam perencanaan tersebut, atau ada warga lokal yang sangat memahami budaya setempat sehingga dia bisa memberikan gagasan terkait perencanaannya berdasarkan pengetahuan tadi, kemudian bisa memaparkan bukti-bukti, kemudian pengetahuan yang diangkat atau yang diinput dalam ide-ide itu adalah pengetahuan yang kontemplatif atau pengetahuan yang berasal dari evaluasi atau kekurangan-kekurangan yang selama ini sudah terjadi gitu. Sehingga ada updating ya, ada peningkatan dari perencanaan yang dilakukan saat ini. Kemudian komponen yang lain adalah rasa hormat ya, karena semua perspektif itu sama, jadi setiap stakeholder itu harus menghargai pendapat semua orang. Tidak boleh ada ego yang ditonjolkan ya, pendapat saya paling benar itu udah salah. Kemudian kemampuan untuk merefleksikan, jadi setiap stakeholder itu bisa merefleksikan pandangannya juga pandangannya orang lain. Jadi dia bisa memahami perspektif dari stakeholder yang lain gitu ya, dengan melihat dengan mengkaitkan dengan background-nya dia. Gitu. Kemudian kemampuan untuk mengevaluasi pandangannya maupun orang lain. Jadi ketika dia sudah mendapatkan input dari stakeholder yang lain, dari background knowledge yang lain, bisa jadi nanti perspektifnya berubah karena dia punya pengetahuan atau ilmu yang baru dari stakeholder yang berbeda background dengan dia, sehingga mungkin perspektifnya akan lebih kaya gitu ya. Kemudian dia juga bisa mengevaluasi perspektif orang lain dalam artian dia bisa melengkapi apa yang kurang dari perspektif yang disampaikan stakeholder yang lain berdasarkan background knowledge yang dia punya. Jadi kurang lebih ada mungkin 6 ke 7 tadi komponen utama perencanaan kolaboratif seperti interaktif, komunikatif, kemudian ada rasa hormat, membantu merefleksikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada upaya untuk membantu implementasi master plan. Jadi lewat perencanaan kolaboratif ini semua terlibatkan. Nah, jadi implementasi master plan-nya itu bisa dilakukan sesegera mungkin karena semua stakeholder terlibat atau terkait itu sudah dikumpulkan tuh di satu tempat. Jadi tidak perlu ada uji coba ya, maksudnya master plan-nya itu sudah mengakomodir semua kebutuhan dari stakeholder-stakeholder yang terlibat. Jadi tidak ada sisi atau sudut pandang yang tidak diketahui sehingga tidak perlu mengkaji atau master plan ini tidak perlu dikaji lebih panjang, tapi sudah mengakomodir semua pendapat sehingga sudah bisa diimplementasikan sesegera mungkin. Mungkin kurang lebih seperti itu ya terkait perencanaan kolaboratif. Jadi pada intinya perencanaan ini tidak dilakukan seorang diri, bukan Superman tapi super tim. Jadi background dari berbagai macam background ilmuwan itu dilibatkan juga, berbagai macam background masyarakat atau stakeholder juga dilibatkan, mulai dari politisi sampai masyarakat biasa itu punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat sehingga bisa
mengeluarkan perencanaan yang memang mengakomodir kebutuhan hampir semua stakeholder. Karena kalau saya bilang mengakomodir semua stakeholder itu rasanya tidak mungkin, karena tidak ada suatu hal yang dapat menyenangkan semua orang gitu intinya. Tapi yang ada adalah yang paling banyak manfaatnya, yang paling sedikit kerugiannya. Ini kurang lebih seperti itu. Jika ada diskusi bisa kita sampaikan di pertemuan di Zoom meeting yang akan datang. Apapun materi yang akan diangkat di minggu itu silahkan dibahas kalau ada pertanyaan terkait materi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.